Memikirkan hal ini, Walter merasa sangat menyesal dan menangis di dalam hati. Aku benar-benar bodoh luar biasa. Kenapa aku harus datang ke rumah sakit malam ini? Kenapa? Kalau saja aku tidak datang, mungkin aku tidak akan bertemu pengganggu ini. Kalau tidak bertemu dia, aku tidak akan menderita seperti ini. Menderita seperti ini masih mending. Kalau sampai dia menemukan bukti bahwa aku menyuruh orang lain meracuni ayah Desi, aku benar-benar habis. Polisi pasti akan mendakwaku atas tuduhan pembunuhan berencana. Kalau itu terjadi, bukankah aku harus menghadapi setidaknya 7 atau 8 tahun, bahkan mungkin seumur hidup di penjara? Saat Walter panik tak karuan, ponselnya tiba-tiba menerima sebuah pesan chat. Pengirim pesan ini menggunakan nama panggilan Abdi. Dari daftar pesan, hanya terlihat bahwa Abdi mengirimkan sebuah gambar. Andi Rewa pun langsung membuka pesan dari Abdi. Saat dilihat, Andi Rewa terkejut. Foto yang dikirimkan Abdi ternyata adalah mayat seseorang yang sedang mengeluarkan busa dari mulutnya. Mayat itu tergeletak miring di kursi sebuah mobil dengan mata melotot lebar dan ekspresi wajah yang sangat menyeramkan. Tampak jelas bahwa dia telah tewas akibat keracunan. Saat Andi Rewa masih terkejut, Abdi mengirim pesan lain. Dalam pesan itu tertulis dalam bahasa Inggris, "Bos, orangnya sudah dibereskan. Nanti sedikit lagi, aku akan membuangnya ke sungai. Jangan khawatir, petunjuk ini pasti sudah benar-benar terputus." Andi Rewa segera menggulir obrolan antara Abdi dan Walter. Percakapan mereka tidak terlalu banyak, hanya terdiri dari kalimat pendek seperti beres, segera sampai, cepat ke sini, dan bagus. Tampaknya mereka tidak sering berkomunikasi panjang melalui pesan teks. Namun, Andi Rewa segera menemukan sesuatu dalam obrolan mereka. Ada pesan yang dikirimkan Walter kepada Abdi dalam bahasa Indonesia, yaitu di Florida Mercury. Setelah itu, Walter mengirimkan pesan dalam bahasa Inggris. Ingat istilah ini baik-baik, jangan sampai salah. Melihat istilah tersebut, pupil mata Andi Rewa langsung mengecil. Kemudian, dia menatap tajam Walter dan bertanya dengan suara keras, "Siapa sebenarnya Abdi ini? Kenapa kau memintanya untuk mengingat di Florida Mercury?" Desi yang mendengar istilah itu langsung membuka matanya lebar-lebar. Dia segera mendekati Andi untuk memeriksa. Ketika melihat kata di Florida Mercury di riwayat obrolan antara Walter dan Abdi, Desi langsung memahami apa yang terjadi. Dengan penuh kemarahan, dia bertanya kepada Walter, "Walter, aku tidak pernah punya dendam denganmu. Bahkan kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Kenapa kau tega mencelakai ayahku?" Walter gemetar ketakutan dan dengan tergagap menjawab, Aku tidak, aku benar-benar tidak." Andi Rewa menunjukkan foto mayat yang baru saja dikirimkan Abdi kepada Walter, lalu bertanya dengan nada mengancam, "Ini kesempatan terakhirmu. Jelaskan apa sebenarnya yang sedang kau lakukan, atau seumur hidupmu jangan harap kau bisa kembali ke negaramu dalam keadaan hidup." Begitu Walter melihat foto itu, tubuhnya seakan tersambar petir. Pesan dari Abdi itu baru dikirim setelah Andi Rewa mengambil ponselnya. Jadi, ini pertama kalinya Walter melihat foto tersebut. Dia langsung mengenali mayat di foto itu sebagai orang suruhannya, yang sebelumnya menyamar sebagai kurir dan mengirim paket ke rumah Desi. Tampaknya Abdi telah menjalankan perintahnya dengan cepat, memancing orang suruhannya keluar dan meracuninya di dalam mobil. Saat ini, pori-pori di seluruh tubuh Walter langsung basah oleh keringat dingin. Hatinya diliputi kepanikan yang luar biasa. Dia tadinya khawatir kalau rencananya untuk meracuni ayah Desi terbongkar. Namun, meskipun terbongkar, setidaknya ayah Desi belum meninggal, sehingga hukuman dari pihak berwenang mungkin masih bisa lebih ringan. Namun, anak buahnya kini sudah mati. Dia
adalah orang yang memerintahkan Abdi untuk membunuh. Karena itu, dia tidak akan bisa menghindari hukuman atas kejahatan pembunuhan berencana. Di dalam hukum, siapapun yang menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan dianggap sebagai pelaku utama. Meskipun dia tidak melakukannya sendiri, setelah diadili, dia kemungkinan besar akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kalau ditambah dengan kasus meracuni ayah Desi, dia mungkin akan dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan eksekusi. Memikirkan hal ini, emosinya langsung hancur. Dia jatuh berlutut dengan bunyi keras dan menangis. "Maafkan aku. Itu hanya kesalahan sesaat. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja." Andi Rewa menampar wajah Walter dengan keras dan bertanya, "Kau memerintahkan bawahanmu untuk membunuh orang. Lalu kau bilang itu tidak sengaja. Kau pikir aku sedang bercanda?" Walter memegang wajahnya yang sakit sambil menangis. Aku hanya dikuasai nafsu sesaat. Aku ingin memiliki Desi. Aku ingin dia keluar dari grup Rapocini dan membantuku mengembangkan bisnis keluargaku di sini. Aku ingin dia mencuri rahasia dagang grup Rapocini untuk membantuku dengan cepat membangun pijakan di sini. Jadi aku melakukan hal ini untuk memaksanya tunduk. Desi yang mendengar ini langsung naik pitam. Desi yang selalu terlihat tenang dan santun di depan orang lain, kini benar-benar kehilangan kendali. Dia menampar Walter dengan keras dan berteriak dengan histeris, "Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Apakah menurutmu nyawa ayahku hanya alat untuk mengembangkan karirmu dan memuaskan nafsumu? Kenapa kau begitu kejam? Beritahu aku, kenapa?" Ibu Desi yang mendengar ini juga sangat marah hingga tekanan darahnya naik. Dengan tubuh gemetar dia menunjuk Walter dan berteriak, Kau bukan manusia! Kembalikan nyawa suamiku!" Setelah berteriak, dia merasa pusing dan langsung pingsan, jatuh ke lantai. Desi terkejut dan spontan berteriak, "Ibu!" Andi Rewa dengan cepat menangkap Ibu Desi, memeriksa napasnya dan memastikan bahwa dia hanya pingsan karena emosi yang memuncak, bukan masalah yang mengancam jiwa. Kemudian, dia dengan perlahan membaringkan Ibu Desi di sofa. Sementara itu, Walter memegangi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. "Desi, aku mohon, maafkan aku kali ini. Aku bisa segera menelpon bawahanku di Amerika dan meminta mereka melakukan operasi pengangkatan ginjal pada donor. Besok pagi, ginjal itu bisa dikirim untuk menggantikan ginjal ayahmu. Aku juga bisa memberimu kompensasi 10 juta dolar Amerika Serikat. Kalau itu tidak cukup, aku akan memberikan 20 juta dolar. Sambil menangis, Walter terus memohon, "Desi, aku memohon kepadamu, beri aku satu kesempatan. Tolong jangan serahkan aku ke polisi." Yang paling ditakuti Walter saat ini bukanlah Andi Rewa, melainkan sistem hukum di negara ini. Dia bukan warga negara Indonesia dan tidak memiliki koneksi di sini. Kalau dia benar-benar ditangkap polisi dan diadili, kemungkinan besar dia akan dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan eksekusi. Sebagai putra sulung dari keluarga dengan kekayaan miliaran dolar, Walter terbiasa menjalani kehidupan mewah dan tanpa batas. Di penjara selama lebih dari 20 tahun akan menjadi penderitaan yang lebih buruk daripada kematian baginya. Desi yang mendengar permohonan Walter menjadi semakin marah hingga tubuhnya bergetar. Dia menatap Walter dengan dingin dan berkata, "Walter, aku beritahu kau, tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu lolos dari hukuman. Aku akan menelpon polisi sekarang juga untuk menangkapmu." Walter ketakutan dan mulai menangis histeris. "Jangan Desi, aku mohon, jangan laporkan aku ke polisi. Bahkan kalaupun kau tidak mau memaafkanku, pikirkanlah nyawa ayahmu. Kalau aku benar-benar ditangkap, siapa yang akan mencari donor ginjal untuknya? Siapa yang akan menyelamatkan nyawa ayahmu?"
Sebagai anak perempuan, kau tidak bisa membiarkan ayahmu mati begitu saja, bukan? Menghadapi perjuangan putus asa Walter, Andi Rewa dengan tenang berkata, "Walter, tenang saja. Meskipun tanpa sumber ginjal darimu, ayah Desi juga tidak akan mati." Walter menggelengkan kepalanya dengan yakin lalu berkata dengan tegas, "Tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Ginjal dengan golongan darah RH negatif sangat sulit ditemukan. Tanpa sumber dariku, dia hanya bisa menunggu ajalnya." Setelah itu dia segera berlutut di depan Desi dan menangis. "Desi, aku mohon, selama kau bersedia memberiku kesempatan hidup dan tidak menyerahkanku ke polisi, aku akan memberimu $1 miliar Amerika Serikat. Aku mohon, jangan serahkan aku ke polisi, atau seluruh hidupku akan hancur." Desi hendak menolak, tetapi Andi Rewa tersenyum tipis di sampingnya dan berkata, "Walter, tenang saja. Aku pasti tidak akan menyerahkanmu ke polisi." Walter mengira tawarannya sebesar $1 miliar telah berhasil. Jadi dia pun buru-buru berkata, "Tuan Andi, selama kau membiarkanku pergi dari kota ini, aku akan segera mentransfer $1 miliar Amerika Serikat ke rekeningmu begitu aku sampai di Amerika." Andi Rewa melambaikan tangannya. "Teman, jangan salah paham. Yang aku maksud adalah aku tidak akan menyerahkanmu ke polisi. Tetapi itu bukan berarti aku akan membiarkanmu pergi. Itu dua hal yang berbeda." Walter menatap Andi Rewa dengan ketakutan, lalu bertanya dengan gemetar, "Kalau begitu, apa yang ingin kau lakukan?" Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kau akan segera tahu." Selesai berbicara, Andi Rewa meraih kerah Walter dan bertanya dengan tegas, "Aku tanya kepadamu, kali ini kau membawa berapa orang ke rumah sakit ini? Kalau kau berbohong, aku akan membuatmu kehilangan satu lengan." Walter yang ketakutan langsung menjawab, "Termasuk sopir dan pengawal, semuanya ada 5 orang." Andi Rewa melanjutkan, "Di mana mereka?" Walter menjawab dengan jujur, Mereka ada di mobil depan lobi gedung perawatan. Ada 2 mobil, 1 Rolls Royce dan 1 Buick MPV." Andi Rewa mengangguk. Kemudian dia membuka ponsel dan membuat grup di chat, lalu memasukkan Ibnu Komar dan Albert ke dalam grup itu. Lalu dia segera memulai panggilan suara grup. Keduanya dengan cepat terhubung dan bertanya, "Tuan Andi, ada perintah apa?" Andi Rewa berkata dengan serius, "Segera kirimkan anak buah kalian yang terbaik untuk menangkap semua anak buah Walter Hawkward. Jangan biarkan satu orang pun lolos." Lalu dia menambahkan, "Oh iya, beberapa anak buahnya sedang berada di rumah sakit Makassar. Tepatnya di luar lobi gedung perawatan. Mereka ada di 2 mobil, 1 Rolls Royce dan 1 Buick MPV. Ada 5 orang. Kirim orang secara diam-diam dan habisi mereka semua." Ibnu Komar terkejut dan bertanya, "Puang, kenapa kau berselisih dengan Walter Hawkward?" Andi Rewa bertanya, "Kau kenal Walter?" Ibnu Komar menjawab, "Aku tidak kenal, tapi aku tahu orang itu. Keluarga Hawkward, meskipun bukan keluarga top di Amerika, tetapi cukup terkenal. Jadi, kalau ada orang seperti Walter datang ke sini, aku pasti akan mendapat laporan." Andi Rewa bertanya penasaran, "Laporan? Kau secara khusus menugaskan seseorang untuk mengawasi hal ini?" Ibnu Komar mengangguk, "Iya, tugas yang diberikan keluarga Rewa kepadaku adalah mengontrol seluruh situasi di Makassar, tidak hanya situasi internal, tetapi juga orang-orang dengan latar belakang tertentu yang datang dari luar Makassar. Kalau mereka datang, aku pasti membuat catatan." Andi Rewa bertanya lagi, "Keluarga Hawkward ini, apakah mereka sangat berpengaruh?" Ibnu Komar berpikir sejenak dan menjawab, "Secara keseluruhan tidak terlalu besar. Total aset keluarga mereka sekitar $10 miliar Amerika Serikat. Bahkan di Amerika, mereka tidak masuk 200 besar. Tapi, mereka memiliki hubungan istimewa." Andi Rewa bertanya, "Hubungan istimewa apa?" Ibnu Komar menjelaskan, "Keluarga Hawkward memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Janvier." Mendengar nama keluarga Janvier, hati Andi Rewa sedikit tergerak. "Oh iya?
Dia tahu puncak kejayaan ayahnya semasa hidup adalah ketika memimpin keluarga Rewa bersama beberapa keluarga besar lainnya di Jakarta melawan invasi ekonomi keluarga Janvier. Dalam pertempuran itu, ayahnya membuat keluarga Janvier menderita kerugian besar, baik secara finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, Andi Rewa juga curiga kalau kematian orang tuanya juga terkait dengan keluarga Janvier. Ketika dia mendengar bahwa Walter memiliki koneksi dengan keluarga ini, dia bergumam di dalam hati. Tidak kusangka, pertemuanku pertama kali dengan keluarga Janvier datang secepat ini. Dengan rasa penasaran, Andi Rewa bertanya kepada Ibnu Komar, apa sebenarnya hubungan keluarga Howard dengan keluarga Janvier? Ibnu Komar menjelaskan, mungkin hanya hubungan saudara jauh. Keluarga Janvier sudah berkembang selama ratusan tahun. Hanya anggota inti yang bermarga Janvier saja sudah lebih dari 10.000 orang. Selain itu, jumlah kerabat yang bermarga lain lebih sulit dihitung. Dia melanjutkan, nenek Walter adalah anggota keluarga Janvier. Namun, garis keturunan neneknya bukanlah garis inti. Bisa dibilang, posisi neneknya dalam keluarga Janvier hanya sebagai keluarga cabang. Andi Rewa tersenyum kecil. Aku mengerti. Nama besar keluarga Janvier memang hampir diketahui oleh semua orang di dunia. Sebagai keluarga dengan sejarah ratusan tahun, jumlah anggotanya sangat besar. Namun, seperti keluarga besar lainnya, keluarga Janvier pasti memiliki banyak cabang dengan status dan kepentingan yang berbeda. Garis keturunan Walter mungkin merupakan salah satu cabang kecil yang nyaris tidak relevan. Kalau nenek Walter adalah anggota inti, keluarga Howard pasti memiliki lebih banyak kekayaan. Faktanya, meski telah menikah dengan keluarga Janvier selama puluhan tahun, kekayaan keluarga Howard hanya sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah mendengar instruksi Andi Rewa, Ibnu Komar berkata dengan tegas, "Baik, Puang, aku akan segera mengatur semuanya." Albert kemudian bertanya, "Tuan Andi, bagaimana kita akan menangani orang-orang ini setelah tertangkap?" Andi Rewa menjawab dengan santai, "Bawa semua anak buahnya ke peternakanmu. Siapkan kandang terbesar dan masukkan mereka ke dalamnya." Albert segera menjawab, "Baik, Tuan, aku akan memberitahu pihak peternakan untuk bersiap." Andi Rewa menambahkan, "Oh, dan siapkan satu kandang kecil juga. Aku punya rencana lain untuk itu." Albert berkata tanpa ragu, "Baik, Tuan, aku akan memastikan semuanya beres." Andi Rewa lalu beralih ke Ibnu Komar dan berkata, "Oh iya, aku punya tugas lain untukmu." Ibnu Komar menjawab dengan hormat, "Silakan, perintahkan Puang." Andi Rewa berkata, "Siapkan satu set lengkap peralatan hemodialisis dan kirimkan ke peternakan Albert. Selain itu, apakah kau punya dokter spesialis ginjal yang bisa dipercaya? Kalau ada, segera kirimkan dia ke sana juga." Ibnu Komar terkejut. "Peralatan hemodialisis? Apakah salah satu anak buah Walter menderita gagal ginjal?" Andi Rewa melirik Walter dengan senyum dingin dan berkata, "Saat ini belum ada, tapi sebentar lagi akan ada." Walter yang berada di samping terpana. Dia bergumam dengan suara rendah, "Apa maksudnya dengan sebentar lagi? Orang bernama Andi ini benar-benar bicara dengan cara yang aneh. Aku paling benci orang yang suka berbicara setengah-setengah dan tidak jelas." Sebelum Walter bisa memahami maksud Andi berbicara kepada Ibnu Komar lagi, "Selain itu, carikan aku sedikit merkuri klorida. Aku membutuhkannya." Begitu mendengar itu, Walter seperti disambar petir. Dia berpikir keras. Apa? Untuk apa orang ini meminta merkuri klorida? Dan kenapa tadi dia meminta peralatan cuci darah? Lalu tadi dia bilang, sebentar lagi ada yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Sekarang dia malah minta merkuri klorida. Jangan-jangan itu untukku.
Menyadari itu, Walter merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Dia merangkak dengan lututnya ke depan Andi dan menangis sambil memohon. "Tuan Andi, tolong jangan main-main denganku lagi. Kalau $1 miliar tidak cukup, aku bisa menambah 1 miliar lagi. Aku mohon, ampuni aku dan lepaskan aku." Andi Rewa mengibaskan tangannya. Dengan wajah serius dia berkata, "Walter, ada pepatah yang mengatakan, membalas perbuatan orang dengan cara mereka sendiri. Ini adalah kesempatan sempurna bagimu untuk merasakannya sendiri." Walter menjadi histeris. Sambil menangis dia berteriak, "Aku tidak mau merasakannya. Tidak mau. Tuan Andi, tolong beri aku kesempatan hidup. Berapapun uang yang kau minta, aku akan memberikannya. Aku masih muda." Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku harus mengucapkan selamat kepadamu. Di usiamu yang muda, kau berhasil mendapatkan penyakit gagal ginjal ganda. Tapi jangan khawatir, aku akan menyelamatkan nyawamu. Nanti, kau akan terhubung dengan alat cuci darah selama 24 jam untuk memastikan kau tetap hidup." Sambil berbicara, Andi Rewa dengan nada dingin melanjutkan, "Dibandingkan dengan apa yang telah kau lakukan, aku jauh lebih baik." Walter menangis dan meratap keras, "Tuan Andi, tolong ampuni aku. Biarkan aku menelpon ayahku. Aku akan tanyakan berapa banyak uang yang bisa dia berikan untukmu." Andi Rewa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Lupakan, mulai sekarang, di dunia ini kau sudah benar-benar hilang. Ayahmu tidak akan menemukan jejak apapun tentangmu. Kau akan tinggal di kandang dengan tenang. Kau akan makan kalau lapar, minum kalau haus, dan cuci darah kalau perlu." Setelah itu, Andi Rewa menambahkan, "Dan jangan khawatir, dibandingkan metode kotormu, aku jauh lebih baik. Kau hanya tahu cara meracuni orang tanpa peduli apakah mereka bisa sembuh atau berapa lama mereka bisa bertahan hidup. Itu tindakan barbar tanpa tanggung jawab. Sedangkan aku, sebagai orang beradab, aku tahu bahwa kalau aku membunuh, aku harus bertanggung jawab. Aku tidak hanya akan merawatmu, tetapi juga memberimu makan dan tempat tinggal. Yang paling penting, aku akan memastikan kau hidup setidaknya 10 tahun." Mendengar ini, jiwa dan mental Walter benar-benar hancur. Sebagai anak manja selama lebih dari 2 dekade, meskipun dia telah merugikan banyak orang, dia sendiri tidak pernah merasakan penderitaan apapun. Namun kini, Andi Rewa telah memutuskan nasibnya, terkurung di kandang yang gelap, tanpa harapan, dan hanya bisa bertahan hidup dengan cuci darah. Hukuman seperti itu baginya jauh lebih buruk daripada neraka. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Andi Rewa bisa menjadi sosok yang begitu kejam. Saat itulah Walter akhirnya menyadari betapa besar masalah yang telah dia timbulkan. Dia memandang Desi dengan penuh air mata dan memohon, "Desi, tolong serahkan saja aku ke polisi. Biarkan aku menerima hukuman dan pengadilan yang adil. Aku mohon padamu, Desi. Kasihanilah aku, Desi." Walter berpikir dengan sangat jelas bahwa meskipun masuk penjara itu sangat menakutkan, tetapi setidaknya dia bisa masuk dengan tubuh yang sehat. Namun, kalau dia benar-benar jatuh ke tangan Andi Rewa dan disiksa seperti itu, dia tidak hanya harus menderita berbagai rasa sakit fisik, tetapi bahkan mungkin akhirnya mati mengenaskan di dalam kandang hewan. Dibandingkan itu, penjara tampak jauh lebih manusiawi. Andi Rewa menyeringai dingin sambil mengejek. "Walter, kau ini orangnya benar-benar cepat berubah. Barusan kau memohon mati-matian kepada Desi agar dia jangan menyerahkanmu ke polisi. Tapi sekarang, hanya dalam hitungan menit, kau malah memohon kepadanya untuk menyerahkanmu ke polisi?" Walter menangis sejadi-jadinya sambil berkata, Tuan Andi, tolonglah aku. Telepon saja kantor polisi dan biarkan polisi membawaku. Aku ini penjahat, dan penjahat seharusnya dihukum oleh hukum.
kau tidak perlu repot-repot lagi. Sambil berbicara, dia kembali memandang Desi dan memohon sambil menangis. Desi, tolong katakan sesuatu. Mohonkan belas kasihan Tuan Andi untukku, Desi. Aku akan bersujud kepadamu. Belum selesai berbicara, Walter sudah membenturkan kepalanya ke lantai dengan keras hingga menghasilkan suara yang menggema. Desi tidak mengatakan apapun. Andi Rewa sebelumnya mengatakan akan membalas Walter dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan orang lain. Meskipun caranya terdengar menakutkan, tapi itu adalah nasib yang paling pantas untuk seseorang seperti Walter. Bagaimanapun, Andi Rewa masih berencana membiarkan Walter tetap hidup. Namun, saat Walter berusaha menyakiti ayahnya, dia sama sekali tidak memiliki niat untuk memberi belas kasihan. Kalau Desi tidak menyetujui permintaan kotor Walter waktu itu, Walter pasti tidak akan mengulurkan bantuan untuk menyelamatkan ayahnya. Hasil akhirnya, ayahnya pasti hanya punya satu jalan, kematian. Oleh karena itu, Desi sangat sadar kalau saat ini dia tidak boleh memiliki sedikit pun belas kasihan. Dengan suara dingin, dia berkata kepada Walter, "Maaf Walter, sampah sepertimu tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Apa yang kau alami hari ini sepenuhnya hasil dari perbuatanmu sendiri." Walter merasa putus asa hingga puncaknya. Dia menangis sambil berkata, Desi, aku tahu aku salah. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan dan memperbaiki diriku. Kalau tidak, meskipun aku disiksa sampai mati, waktu tidak akan berputar kembali untuk ayahmu. Kita ini orang dewasa. Kita seharusnya berdiskusi untuk mencari solusi dan cara memperbaiki keadaan. Itu jauh lebih masuk akal daripada hanya menyalahkan. Sebelum Desi sempat menjawab, Andi Rewa dengan suara dingin berkata, "Walter, mulai sekarang, kalau kau berbicara tanpa izin dariku, aku akan memperpanjang hukuman 10 tahunmu menjadi 11 tahun. Mendengar itu, Walter langsung merasa seperti jiwanya terlepas dari tubuh. Dia tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun lagi. Andi Rewa tidak lagi memperhatikan Walter. Dia kemudian berkata kepada Ibnu Komar, "Aku ingin kau menggunakan semua koneksi yang kau miliki untuk menghapus semua rekaman CCTV di kota ini selama 3 hari terakhir yang menunjukkan Walter. Aku ingin memastikan tidak ada cara bagi siapapun untuk melacak keberadaannya. Bahkan, kalau keluarga Janvier sendiri yang datang, mereka tetap tidak akan menemukan jejak apapun." Ibnu Komar tanpa ragu berkata, "Jangan khawatir Puang, aku akan sepenuhnya menghapusnya dari semua catatan CCTV, sehingga mereka tidak akan bisa menemukan jejak atau petunjuk tentangnya." Andi Rewa tersenyum puas dan berkata, "Bagus, aku menyerahkan semuanya kepadamu dan Albert. Segera selesaikan dan beritahu aku setelahnya. Aku akan mengirim Walter ke bawah, dan kalian bawa dia bersama anak buahnya ke peternakan." Ibnu Komar dan anak buah Albert bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua anak buah Walter di Makassar, termasuk Abdi yang sedang bersiap untuk membuang mayat, telah ditangkap oleh orang-orang yang dikirim oleh keduanya. Sementara itu, di rumah sakit Makassar, Ibnu Komar datang secara pribadi. Anak buahnya membawa senjata api, mengepung 2 mobil milik Walter, dan menodongkan senjata ke arah 5 anak buah Walter. Dalam sekejap, kelima orang tersebut menyerah tanpa perlawanan dan langsung ditangkap. Setelah itu, kelima orang itu dibawa ke dalam sebuah bus kecil yang telah dimodifikasi. Sementara itu, 1 mobil Rolls-Royce dan 1 mobil Buick milik mereka langsung diambil oleh anak buah Albert. Kedua mobil ini malam ini akan dikirim ke salah satu pabrik daur ulang milik Albert untuk kemudian dibongkar, dihancurkan menjadi besi tua, dan dilemparkan ke dalam tungku peleburan baja. Dengan kata lain, setelah malam ini tidak ada cara di dunia ini untuk menemukan jejak kedua mobil tersebut.
Segera setelah itu, Ibnu Komar menelpon Andi dan berkata dengan penuh hormat, "Puang, 5 orang dari rumah sakit telah kami kendalikan. Kau berada di mana? Aku akan membawa orang-orang untuk mengambil Walter juga." Andi Rewa menjawab, "Datanglah langsung ke kamar perawatan khusus nomor 1 di Departemen Nefrologi." Ibnu Komar mengangguk, "Baik, Puang."